Perkenalkan, nama lengkap saya Marsianus Aristotangi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian. Strategi pembelajaran merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dibagi atas dua, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung merupakan pendekatan yang digunakan berpusat pada guru. Yang kedua, strategi pembelajaran discovery merupakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang berikut kita lihat istilah-istilah yang terkait dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan merupakan sudut pandang terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada guru. Yang kedua, strategi. Strategi merupakan serangkaian rencana atau tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang diupayakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode. Metode merupakan implementasi dari strategi pembelajaran atau cara yang digunakan untuk mencapai strategi yang mencakup teknik dalam pembelajaran. Yang keempat, teknik. Teknik merupakan implementasi dari metode secara spesifik dengan menggunakan trik untuk mencapai tujuan. Yang kelima, taktik. Taktik merupakan siasat agar metode yang digunakan dalam proses belajar berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kelas siswa. Yang keenam, gaya. Gaya merupakan gaya belajar yang digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran. Yang kedelapan, model. Model merupakan kerangka konseptual atau tingkat terluas dari praktik dalam pembelajaran. Yang berikut kita lihat variabel pembelajaran. Variabel pembelajaran dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian, yang kedua, strategi penyampaian, dan yang ketiga, pengelolaan dalam pembelajaran. Baik, kita lihat yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan menginsintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Cara menata dan mengorganisasikan isi pembelajaran dengan menggunakan teori elaborasi. Yang pertama, dimulai dengan menampilkan epitome atau struktur isi bidang studi yang dipelajari. Yang kedua, mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara rinci. Yang kedua, kita lihat strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima secara merespon masukan-masukan dari siswa. 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan strategi penyampaian menurut Degen. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, ataupun bahan. Yang kedua, interaksi siswa. Interaksi siswa adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, bentuk. Bentuk merupakan komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada siswa akan belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan, ataukah belajar mandiri. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan kapan suatu strategi atau komponen suatu strategi
tepat dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Ada 4 hal yang menjadi urutan strategi pengelolaan. Yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi dalam pembelajaran, yaitu mengacu kepada kapan dan berapa kali suatu strategi pembelajaran atau komponen suatu strategi pembelajaran dipakai. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, yaitu mengacu kepada kapan dan berapa kali penilaian hasil belajar dilakukan. Yang ketiga, pengelolaan motivasional, itu mengacu kepada cara yang dipakai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, kontrol, yaitu penting sekali untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan karena ia secara langsung dapat memberi petunjuk sebagaimana hubungan antara setiap siswa dengan pembelajaran. Yang berikut kita lihat tahapan instruksional pembelajaran. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh pada guru saat akan memulai proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Yang kedua, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas atau siswa tertentu tentang bahan pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum disesuaikan atau belum dikuasainya dari pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang kelima, mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu atau bahan pelajaran sebelumnya sesuai singkat tapi mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap ini adalah tahap pembelajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pembelajaran yang disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Yang kedua, membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Yang ketiga, pada setiap pokok materi sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. Yang keempat, penggunaan alat bantu pembelajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi dan tahap tingkat lanjut. Tahap ini adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap kedua atau tahap instruksional. Terima kasih.